Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi qiraati wa syarhi kitab At-Tadhkirah fi Ulumil Hadits lil Hafidz Umar bin Ali bin al-Mulaqqin rahimahullahu taala al-mutawaffa sana 40 ba'da 800 min al-hijratin nabawiyyah. Qala rahimahullahu ta'ala wa man urifa bi asma'a aw nu'utin muta'addidah ka Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi. Taib hada marra ma'ana man urifa bi asma'a wa nu'utin ya aw nu'utin muta'addidah ka Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi al-Mufassir. Nah, ini sudah kita sebutkan pada pertemuan terakhir. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa ma'rifatul asma'i wal kuna wal alqab. Mengetahui nama-nama ya, kunyah dan laqab. Al-asma yakni al-asma ar-ruwat, al-asma al-mujarradah. Nah, nama-nama perawi, siapa nama-nama mereka? Kemudian al-kuna, kunyah mereka ya, dan alqab dan laqab mereka. Baik. Dan pengetahuan terhadap rijalul hadis secara umum baik berkenaan dengan nama-namanya ya. Nama di sini mencakup al-alam ataukah al-kuna ataukah al-laqab ataukah an-nisbah. Ini semua sangat penting sangat penting bagi seorang thalibul hadis. Di antara faedahnya adalah at-tamyiz baina ar-ruwat. Dia bisa membedakan antara rawi satu dengan rawi yang lain, terkhusus ketika terjadi al-labus atau al-labas di antara keduanya. Jangan sampai dikira ada dua orang perawi ternyata cuma orang yang sama ya. Jangan sampai dia berpikir itu orang yang berbeda padahal orangnya sama. Nah, hanya gara-gara di satu tempat dipakai kunyahnya, di satu tempat dipakai namanya, dia kira beda orang padahal itu juga orangnya ya, itu juga orangnya. Atau misalnya dikira orangnya sama padahal berbeda, hanya karena namanya sama, nama bapaknya sama, namun ternyata kunyahnya berbeda atau nisbahnya berbeda ya, dia berpikir sama padahal berbeda. Maka ini diantara faedah mengetahui nama-nama perawi, kunyah dan laqab. Dan cara untuk mengetahui dan menghafalkan nama-nama rawi, al-kuna wal alqab, caranya adalah dengan ya, kalau dia mau menghafal manual, yakni langsung membuka buku-buku perawi kemudian menghafal dari alif sampai ya silakan, tidak ada masalah tentunya, tapi ini kadang menjadi sangat berat. Iya. Di antara cara memudahkan, cara yang mudah untuk menghafal nama-nama perawi, kunyah dan laqabnya adalah dengan menghafalnya melalui sanad. Dengan menghafalnya melalui sanad. Karena itulah sangat penting bagi thalabatul hadis untuk membaca kutubus sittah, membaca kitab-kitab hadis. Kitab-kitab yang musnadah yang disertai sanadnya di dalamnya. Tentunya secara umum yang paling penting adalah as-sahihain ya, al-Bukhari wa Muslim, kemudian al-kutub sunan al-arba'ah dan kitab-kitab yang lain. Nah, menghafal perawi, kunyahnya dan laqabnya ya melalui sanad ini akan memudahkan bagi dirinya. Dan itu akan lebih mudah lagi kalau dia mempelajarinya atau dia membaca kitab-kitab hadis tersebut ya melalui atau dari seorang guru yang memiliki pemahaman atau pengetahuan yang luas tentang perawi. Karena kadang ma'rifatu atau informasi-informasi berharga tertentu yang berkenaan dengan perawi tertentu itu kadang tidak ditemukan dalam buku-buku biografi. Itu merupakan warisan dari para ulama turun-temurun hanya melalui lisan, hanya melalui majelis-majelis ilm. Hanya melalui majelis-majelis ilm. Nah, dan terkadang ada perawi yang nama lengkapnya nggak tersebut di dalam di dalam buku-buku perawi ya, namun asal nama lengkapnya diketahui dari sebagian sanad. Dari sebagian sanad seperti misalnya disebutkan Qutaibah ibn Sa'id ya, Abu Raja al-Baghlani as-Saqafi
Nah, ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah nama lengkapnya dalam Sahih Muslim satu kali di satu tempat, ya, ketika beliau menyebutkan tentang Qutaibah ini. 6. Jadi mengenal nama-nama perawi, kunyahnya, lakopnya ini penting untuk mengenali. Dan diantara cara menghafalkan perawi, kunyahnya dan lakopnya, tentunya tadi seperti kita katakan melalui dengan membaca kutubul musnadah, menghafalnya melalui sanad-sanad kitab hadis, kemudian dari seorang guru yang memiliki pengetahuan, ya, tentang masalah ini, ya. Diantara sebab dia menghafalnya adalah karena terjadi pengulangan. Ya, terjadi apa? Pengulangan. Ketika nama satu orang perawi berulang-ulang, ya, berulang-ulang dalam Sahih Bukhari, berulang berapa ratus kali, ya, nanti pindah ke Muslim berulang lagi, nanti pindah, akan terhafal dengan sendirinya, akan terhafal dengan sendirinya. 6. Dan juga diantara yang membantu menghafal adalah mengetahui tabaqat perawi. Ini Abdullah bin Muhammad misalnya Al-Madani, dia di tabaqat sini, yang lain di atasnya, tabaqat di atasnya, masalan. 6. Ini juga dengan mengetahui dengan cara mengetahui menghubungkan nama dengan nisbatnya kadang, atau dengan lakopnya. Ya, kata sebagian para ulama, di antara cara menghafal yang baik adalah menjadikan nama-nama perawi ini, atau menjadikan perawi ini ibarat atau bagikan temannya. Ya, misalnya kita kalau yang bagi yang kuat hafalannya dan juga punya keterkaitan yang kuat dengan kawan-kawannya, mungkin kalau sekarang ditanyakan nama teman-teman waktu dia SD dulu, mungkin dia masih ingat. Kenapa? Dia punya chemistry dengannya, ya, pernah bergaul dengannya, pernah ini, teman-teman SD-nya dia tahu, ya. Padahal itu sudah berpuluh tahun yang lalu. Tapi kenapa nama perawi kadang susah dihafal? Ya. Salah satu triknya adalah dengan menjadikan nama perawi ini seakan-akan orang yang dia kenal. Oh, si fulan, dia ini seperti ini, namanya ini, dia tinggal di kota ini, ya, dan seterusnya. Dia menggunakan ciri-ciri tertentu yang dengannya dia bisa gunakan untuk mengenal seorang perawi, Nah, ini semua tentunya akan banyak didapati ketika seorang membaca kutub as-sunnah, ya. Karena itu suatu hal yang qasir, tentunya hal yang sangat kurang bagi seorang kalau dia mempelajari ilmu mustalahul hadis sampai pada 2-3 kitab atau lebih, misalnya sudah sampai dalam jenjang di mana dia sudah belajar teori-teori dalam mentamyiz riwayat baina as-sahih was-saqim, dia sudah bedakan mana hadis sahih, hadis dhaif, tapi dia belum pernah mengkhatamkan membaca kutub as-sunnah walaupun Sahih Bukhari. Dan ini tentunya naqis, suatu kekurangan, suatu hal yang kekurangan bagi seorang talibul hadis. Dia tidak pernah mengkhatamkan buku-buku hadis. Nah, maka dan para ulama terdahulu mendapatkan malakah mereka dari membaca sanad. Ya, maka bukan belajar mustalahul hadis kemudian cukup teori saja, kemudian setelah itu ambil satu hadis kemudian praktek, ya, ambil satu hadis kemudian praktek, atau membaca kutubul ilal para ulama kemudian ambil satu hadis praktek, dan demikian seterusnya, ya. Hanya sebatas di situ, ya, tanpa langsung melihat bagaimana membaca dan menghafalkan, ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau melihat sanad-sanad para ulama secara langsung dalam kitab-kitab mereka. Maka ini hal yang sangat mufid. Maka selayaknya ketika seorang sudah mempelajari, memiliki teori yang baik dalam masalah ini, ya, dia tatbik apa yang didapatkan tersebut dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Ya, kalau dia ingin mentatbik ilmu ilalnya, dia bisa baca Ilal Tirmidzi. Dia bisa baca Ilal At-Tirmidzi tentunya dengan penguasaan yang baik, ya, dengan penguasaan yang baik, dan punya basic dalam nama-nama perawi serta ilmu ilal itu. Ya, dan banyak dalam muqaddimah Sahih Muslim juga demikian, bisa mentatbik ilmu mustalahul hadisnya dengan membaca muqaddimah Sahih Muslim. 6. Ala kulli hal, intinya di sini adalah menghafal nama-nama perawi, kunyahnya dan laqabnya. 6. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma'rifatu mufradati dzalika, yakni mengetahui nama-nama yang mufrad, wa man ishtahara bil ismi dunal kunya wa aksihi, mengetahui nama-nama yang mufrad, yakni nama-nama yang asing, yang mungkin nama ini cuma dia sendirian di dunia yang punya. Itu namanya nama-nama yang mufrad, yakni nama-nama yang asing yang mungkin hanya dirinya sendiri yang memiliki nama tersebut. Misalnya Sandar, ya, kata Sandar. 6. Ini nama yang gharib atau nama yang fard di sini.
Atau misalnya masalah nama ya mungkin kalau dikatakan termasuk nama-nama yang mudah dihafal karena jarangnya ada yang pakai, seperti nama Musaddad, Musaddad ibn Musarhad ibn Mugharbal, ya, Musaddad ibn Musarhad ibn Mugharbal, dan seterusnya dari nama-nama yang mufrad, ya, yang jarang digunakan oleh para ulama. Baik. Dan ini juga punya pembahasan tersendiri di kalangan para ulama berkenaan dengan nama-nama atau rawi-rawi yang mufrad ini. Baik. Baik, summa qala rahimahullahu taala wa man ishtahara bil ismi dunal kunyah wa aksihi. Ada rawi-rawi yang terkenal dengan namanya, tidak kunyahnya, dan demikian pula sebaliknya. Kalau yang terkenal dengan nama, kunyahnya enggak, saya kira ini banyak, ya. Ya, hampir rata-rata rawi lah masyhur dengan namanya, kunyahnya enggak. Tapi ada juga rawi-rawi yang masyhur dengan kunyahnya, namanya enggak masyhur. Ya, namanya tidak masyhur, seperti misalnya di kalangan sahabat Abu Hurairah, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Bakar as-Siddiq. Ini yang masyhur dengan kunyahnya, tidak terkenal dengan namanya. Nah, tidak terkenal dengan namanya. Atau misalnya dari kalangan tabi'in seperti Abu Saleh. Abu Saleh terkenal kunyahnya. Abu Saleh meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, nama beliau Zakwan As-Samman. Zakwan As-Samman. Atau misalnya Abu siapa? Yang biasa meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah. Abu Zubair. Abu Zubair. Ini juga masyhur dengan kunyahnya. Masyhur dengan kunyahnya. 6. Atau nama-nama dari para imam kunyahnya, misalnya Abu Hanifah rahimahullahu taala masyhur dengan kunyahnya. 6. Atau masyhur dengan hal yang lain, masyhur dengan hal yang lain, misalnya masyhur dengan laqabnya saja, masyhur dengan laqabnya saja. 6. Semisal Al-A'mash, Al-A'war. 6. Ini masyhur dengan laqabnya. Ada juga rawi-rawi yang masyhur namanya dan masyhur laqabnya. Ya, masyhur namanya, masyhur kunyahnya, masyhur nisbatnya. Ini juga rawi-rawi yang seperti ini. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wa man wafaqa ismuhu isma abihi, yang nama dia sama seperti nama bapaknya, misalnya Muhammad bin Muhammad, ya, dua itu sampai kakeknya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad masalan, ya, atau dikatakan misalnya Al-Hasan ibnu Al-Hasan ibnu Al-Hasan, Al-Hasan ibnu Al-Hasan ibnu Al-Hasan masalan. 6. Ini apa namanya, juga ada beberapa perawi yang seperti ini, yang namanya sama dengan nama bapaknya. Wal mu'talifu wal mukhtalif. Al mu'talif wal mukhtalif ini apa namanya, sama khotnya tapi beda orangnya, sama khotnya tapi beda orangnya. Ini al mu'talif wal mukhtalif. Al mu'talif wal mukhtalif, yakni sama khotnya tapi berbeda pelafazannya. Berbeda apa? Pelafazannya. Dikarenakan kadang perbedaannya titiknya. Yang dimaksud dengan khot adalah khotnya. Ya, khotnya yakni tanpa titik, ya, itu sama. Kapan ada dua orang perawi, ya, namanya khot namanya sama, cuman lafaznya berbeda gara-gara beda titik, ini masuk dalam pembahasan al-mu'talif wal mukhtalif. Al-mu'talif yakni al-mu'talifu khattan. Al-mu'talif kan dari kata itilaf yang artinya sama. Sama lafaznya tapi al-mukhtalifu nutqan, berbeda cara pengucapannya. Misalnya Jarir dengan Hariz, Jarir dengan Hariz. 6. Contoh lain misalnya Al-Hamdani dengan Al-Hamadani, Al-Hamdani dengan Al-Hamadani. Atau contoh lain Habban dengan Hayyan, Habban, Hibban, Hayyan. Ini al-mu'talif wal mukhtalif. 6. Kemudian Az-Zubair dengan Az-Zabir, ya. Ini juga. Summa qala rahimahullahu taala wal muttafiq wal muftariq. Al muttafiq yakni sama khatnya dan sama juga nutqnya, pengucapannya, namun al muftariq beda orangnya. Beda orangnya. Misalnya ada seorang perawi, ya, nama dia sama, namanya sama, muttafiq, yakni muttafiq dalam hal khotnya sama, dan juga nutq dalam pengucapannya sama, tapi orangnya beda. Ya, tapi orangnya beda. Misalnya sama-sama namanya Muhammad, tapi yang membedakan nanti nama bapaknya.
atau nama kakeknya, atau misalnya nisbatnya. Misalnya Muhammad ibn Yusuf. Muhammad bin Yusuf ini ya masuk dalam kategori al-muttafiq wal muftariq. Ya, Muhammad bin Yusuf, ada Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, guru muridnya Imam Al-Bukhari, ada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. 6. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Atau misalnya Yahya bin Yahya, ini al-muttafiq wal muftariq. Ada Yahya bin Yahya Al-Laitsi, Yahya bin Yahya Al-Laitsi, dan ada Yahya bin Yahya At-Taimi. Dua-duanya guru Imam Muslim. Ya, Yahya bin Yahya Al-Laitsi dan Yahya bin Yahya At-Taimi. Dua-duanya guru Imam Muslim. Ini al-muttafiq wal muftariq. Yang membedakan kadang dia sama namanya, beda bapaknya, atau sama namanya dan sama nama bapaknya namun beda nisbatnya atau beda kakeknya. Beda kakeknya. 6. Ini al-muttafiq wal muftariq. Wa ma tarakkaba minhuma, atau gabungan dari keduanya. Ya, gabungan dari keduanya. Yakni ada rawi-rawi yang sama namanya, ya, sama namanya dalam hal al-khat, tapi beda apa? Beda dari sisi nutq. Ya, beda dari sisi nutq. 6. Gabungan dari al-muttafiq, al-mu'talif wal mukhtalif wal muttafiq wal muftariq. 6. Ini semua sudah dijelaskan ya di Nukhbatul Fikar. 6. Contoh misalnya Muhammad ibn Aqil dan Muhammad bin Uqail. Muhammad sama-sama Muhammad. Jadi Muhammad bin Aqil dan Muhammad bin Uqail. Muhammad ini dua orang perawi sama-sama namanya Muhammad. Berarti ini masuk dalam kategori al-muttafiq wal muftariq. Tapi nama bapaknya Aqil dengan Uqail ini masuk dalam kategori al-muttafiq al-mu'talif wal mukhtalif. Ya. Saya ulangi, Muhammad bin Uqail sama Muhammad bin Aqil. Ya, Muhammad bin Uqail dan Muhammad bin Aqil. Nama dia sama-sama Muhammad. Berarti ini masuk dalam pembahasan al-muttafiq wal muftariq. Al-muttafiq wal muftariq. Sama namanya tapi beda orangnya. Sementara Aqil dengan Uqail, ya, Aqil dengan Uqail ini masuk dalam pembahasan al-mu'talif wal mukhtalif. Sama khotnya tapi beda nutqnya. Ini yang dimaksud di sini wa ma tarakkaba minhuma, yang merupakan apa? Gabungan dari keduanya. Gabungan dari keduanya. Yani nama dia sama, nama dia masuk dalam pembahasan al-muttafiq wal muftariq, tapi nama bapaknya masuk dalam kategori al-mu'talif wal mukhtalif. 6. Muhammad ibnu Aqil An-Naisaburi dan Muhammad ibnu Uqail Al-Firyabi. Muhammad ibnu Aqil An-Naisaburi dan ada Muhammad ibnu Uqail Al-Firyabi. Ini masuk dalam gabungan dari dua bentuk sebelumnya. Gabungan antara al-mu'talif wal mukhtalif dengan al-muttafiq wal muftariq. 6. Kemudian misalnya anggaplah ada perawi namanya Abdurrahman ibn Zabir dengan Abdurrahman ibn Zubair. Ya, Abdurrahman ibn Zabir dan Abdurrahman ibn Zubair. 6. Atau sebaliknya, mungkin nama dia yang masuk dalam kategori muttafiq wal muftariq, nama dia masuk dalam kategori al-mu'talif wal mukhtalif yang sama khotnya, tapi nama bapaknya yang masuk dalam kategori apa? Al-muttafiq wal muftariq. Misalnya Jarir bin Utsman dengan Hariz bin Utsman, misalnya Jarir bin Utsman dengan Hariz bin Utsman. Nama dia masuk dalam pembahasan al-mu'talif wal mukhtalif, tapi nama bapaknya sama-sama Utsman, ini masuk dalam kategori al-muttafiq wal muftariq. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wal mutasyabih. 6. Wal mutasyabih. Al-mutasyabih di sini adalah rawi-rawi yang sama khat dan nutnya, namun bapaknya berbeda. Ya, berbeda dari sisi nutqnya, ya, walaupun khatnya sama. Ya, ini al-mutasyabih. Al-mutasyabih di sini seperti dengan sebenarnya penjelasan dari wa ma tarakkaba minhuma, ya. Wa ma tarakkaba minhuma yakni gabungan antara al-mu'talif wal mukhtalif dengan al-muttafiq wal muftariq, di antara bentuknya adalah al-mutasyabih. Karena ditafsirkan di sini al-mutasyabih oleh beliau, ya, adalah bahwa al-mutasyabih adalah an tattafiqal asma'u khabtan wa nutqan. Sama persis namanya, tapi bapaknya, ya, untuk nama bapaknya hanya sama dari sisi khat, namun berbeda apa? Namun berbeda nutq. Ya, berbeda nutq. 6. Taib.
Ataukah misalnya nama dia yang berbeda, ya, nama dia yang berbeda tapi bapaknya yang sama. Ya, ini sebenarnya al-mutasyabih sama seperti ma tarakkaba minhuma, gabungan dari keduanya. Misalnya Abbas, ya, Abbas ibn al-Walid dan Ayyash ibn al-Walid. Abbas ibn al-Walid dan Ayyash ibn al-Walid. Di sini Abbas dengan Ayyash ini masuk dalam kategori al-muttafiq, al-mu'talif wal mukhtalif. Abbas dengan Ayyash, tapi namanya sama, nama bapaknya sama, yaitu Al-Walid, sama-sama Al-Walid. Abbas ibn al-Walid dan Ayyash ibn al-Walid. Maka ini masuk dalam pembahasan apa namanya? Al-mutasyabih. Al-mutasyabih. Jadi kalaupun mau disederhanakan misalnya, maka al-mutasyabih ini kebalikan dari sebelumnya. Kalau ma tarakkaba minhuma, yakni gabungan dari keduanya, nama dia yang sama persis, nama bapaknya yang masuk dalam kategori al-mu'talif wal mukhtalif. Kalau al-mutasyabih, nama dia yang masuk dalam kategori al-mu'talif wal mukhtalif, sementara apa? Nama bapaknya al-muttafiq wal muftariq. Iya. Nah, ala kulli hal yang dimaksud dalam pembahasan ini baik itu apa namanya? Al-mu'talif wal mukhtalif, demikian pula al-muttafiq wal muftariq, atau ma tarakkaba minhuma, demikian pula al-mutasyabih. Yang diinginkan dari masail ini, dari anwa ilmu hadis seperti ini adalah jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Jangan sampai mengira dua orang perawi itu sama, atau mengira satu orang perawi itu apa namanya? Itu adalah satu orang padahal dua orang yang berbeda. Ya, jangan sampai dia mengira ada dua orang, itu orang yang sama padahal berbeda, atau dia mengira apa namanya? Nama-nama yang banyak ini satu orang padahal apa namanya? Nama-nama yang banyak ini beda orangnya padahal orangnya sama. Nah, ini manfaat dari mengetahui apa namanya? Jenis-jenis yang disebutkan di sini. Summa qala rahimahullah wal mansubu ila ghairi abihi ka Bilal ibn Himamah. Ya, yang nisbat kepada selain ayahnya. Nisbat kepada selain ayahnya, misalnya imma dia nisbat kepada ibunya, ya, nisbat kepada ibunya, atau mungkin nisbat ke kakeknya. Yang jelas bukan kepada ayahnya. Imma nisbat kepada ibunya atau nisbat kepada kakeknya. Nisbat kepada ibunya misalnya Muhammad ibn al-Hanafiyah, ya, putra dari Ali bin Abi Thalib. Nisbat kepada ibunya Al-Hanafiyah, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Kemudian juga Ismail ibn Ulayyah, ya, Ismail ibn Ulayyah. Nama dia nama bapaknya kalau nggak salah Miksam atau Ibrahim, saya lupa. Ya, nama ayahnya Ibrahim atau Miksam, ibunya Ulayyah, dikatakan Ismail ibnu Ulayyah. Ini nisbat kepada ibu. Nah, Ismail nisbat kepada ibu. Ada juga nisbat kepada kakeknya di atas. Misalnya Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Nama beliau Muhammad. Ya, taib. Muhammad bin Muslim. Nah, Muhammad ibn Muslim ibn Syihab, Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri. Nah, ini nisbat kepada kakeknya ke atas. Ya, nama beliau Muslim, Muhammad bin Muslim. Tapi dikatakan juga Muhammad ibn Syihab. Dikatakan Ibnu Syihab. Ya, ini nisbat kepada selain ayahnya, ya, yakni kakeknya ke atas. Ya. Seperti juga Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini nisbat kepada kakeknya, bukan kepada ayahnya. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Demikian pula Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini ini juga bukan nisbat kepada bapaknya. Bapaknya namanya Ja'far. Ya, Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini. Ya, dikatakan Ali ibn al-Madini. Ya, jadi al-mansub ila ghairi abihi, yang dinisbatkan kepada yang bukan ayahnya, imma dia dinisbatkan kepada ibunya atau nisbat kepada kakeknya ke atas. Wan nisbatu allati yusbaqu ilal fahmi minha syai' wa hiya bi khilafihi. Seperti, dan juga penting untuk mengetahui nisbat perawi yang ketika kita baca nisbatnya yusbaqu ilal faham, yang muncul dalam benak kita untuk pertama kalinya adalah makna ini, padahal wa hiya bi khilafihi, padahal bukan itu yang dimaksud. Seperti misalnya ke Abi Mas'ud Al-Badri. Abi Mas'ud Al-Badri ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, periwayat hadis dalam arba'in apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau seorang mendengar kata Al-Badri pada seorang sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, orang mungkin akan berpikir dia hadir perang Badar. Dia hadir perang Badar. Kata Ibnu Mulaqqin, fa innahu nazalaha wa lam yashhadha. Ya, dia tidak hadir perang Badar, dia cuma tinggal di situ, tinggal di daerah Badar, tapi tidak hadir perang Badar. Nah,
Ini menurut pendapat jumhur al-ulama, pendapat mayoritas ulama bahwa beliau tidak menghadiri perang Badar. Sementara Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menisbatkan atau mengatakan bahwa Al-Badr di sini nisbat kepada perang Badar. Ya, ini pendapat dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa akhta'a fi, dan para ulama menyatakan beliau keliru dalam masalah ini. Ya, beliau keliru menisbatkan Abu Mas'ud itu hadir di perang Badar. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wal mubahamat, rawi-rawi yang mubham, yakni cuma disebutkan namanya tapi ada kemungkinan nama. Qala haddatsana Sufyan. Man Sufyan? Ya, apakah Sufyan Ats-Tsauri atau ke Sufyan masalan Ibnu Uyainah atau misalnya Sufyan Ibnu Waqi'. Sufyan Ibnu Waqi' ini putra dari Waqi' Ibnu Jarrah. Putra dari Waqi' Ibnu Jarrah. Siapa Sufyan di sini? Mubham. Ya, atau misalnya ada seorang perawi tabi'in berkata haddatsana atau sami'tu Abdullah. Man Abdullah? Ibnu Mas'ud kah? Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, ya, atau yang lain, Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin As. Ini mubham. Ini mubham. Taib. Jadi al-mubham hanya disebutkan namanya saja. Disebutkan namanya, kemudian banyak orang yang punya nama seperti itu, atau ada beberapa orang yang punya nama seperti itu. Atau misalnya yang dikatakan haddatsana Amr bin Murrah. Atau haddatsana Amr, afwan. Haddatsana Amr. Amr di sini siapa? Apakah Amr bin Murrah atau Amr bin Dinar, ya? Atau selainnya? Misalnya, atau Amr bin Ali, walaupun beda tabaqat, atau Amr bin Ali. Ya. Nah, ketika dikatakan haddatsana Abu Daud man? At-Tayalisi, As-Sijistani, ya. Atau dikatakan haddatsana At-Tayalisi man? At-Tayalisi ada Abu Daud, ada Abul Walid. Ada Abu Daud, ada Abul Walid. Ini namanya al-mubham. Wat tawarikh wal wafayat, juga mengetahui kapan tahun-tahun dan wafayat. At-tawarikh di sini yakni kapan tahun dia tahun perawi itu lahir, ya, ataukah tarikh kapan dia mulai belajar kalau ada disebutkan di biografinya, atau tahun dia memasuki kota tertentu, saya masuk ke kota ini tahun sekian. Ini tarikh. Demikian pula wal wafayat, ya, al wafayat. Ya, al wafayat ini sebenarnya sudah masuk dalam kategori at-tawarikh, yakni tahun kapan meninggal. Cuman disendirikan al-wafayat ini karena sering digunakan dalam untuk mengetahui apakah seorang rawi berjumpa dengan gurunya atau tidak. Ya, maka penting untuk mengetahui wafayat seorang perawi. Afwan sebentar. Baterainya. Taib. Qala rahimahullahu taala wa tawarikh wal wafayat. Maka penting untuk mengetahui al-wafayat ini. Kapan dia meninggal, ya. Dan setidaknya untuk mengetahui tabaqat seorang perawi. Supaya jangan sampai salah menempatkan, ya, jangan sampai salah menempatkan. Ya, di sini tabaqatnya di sini, ini di bawahnya, ini di atasnya, tergantung tahun meninggalnya. Dia ulama abad keberapa? Ya, dan ini bukan hanya berkenaan dengan para perawi, ya, tapi juga para ulama, para alim ulama, para musannifun, ya, para penulis kitab yang mu'tabar, yang sering dijadikan acuan kitab-kitabnya. Sangat penting bagi seorang talibul ilm untuk mengetahui kapan dia wafat, ya, untuk mengetahui bagaimana kadar keilmuan beliau, ya, kadar keilmuan penulis. Dia di ulama abad keberapa, dia berguru kepada siapa, dan seterusnya. Dia sebelum zamannya siapa, dia di masanya siapa. Ini penting. Karena itulah para masyayikh, ya, ketika mereka mengajarkan sebuah kitab, maka paling minimal yang mereka sebutkan, ya, yang mereka sebutkan dari tarikh tentang penulis kitab adalah tarikh wafatnya. Tahun berapa dia meninggal? Ya, tahun berapa dia meninggal. Ini setidaknya seorang perawi harus mengetahui semua kitab-kitab yang sudah pernah dia pelajari, ya. Setidaknya dia tahu kapan penulisnya, siapa nama lengkapnya, kemudian kapan dia meninggal. Dan itu bisa terhafalkan dengan cara pengulangan, tanpa perlu untuk disediakan waktu untuk menghafal. Cukup diulang-ulang dengan berulangnya pelajaran kitab tersebut. Setiap kali di awal majelis diulangi, ya, fulan bin fulan al-mutawaffa sana kadza wa kadza,
ya, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan ke-10 berulang terus, maka akan terhafalkan dengan sendirinya. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wa ma'rifatu thiqati wal du'afa wa man ikhtalafa fihi fayurajjahu bil mizan. Kata beliau, mengetahui rawi-rawi yang thiqah dan rawi-rawi yang dhaif dan rawi-rawi yang diperselisihkan. Ya, kapan ada rawi-rawi yang diperselisihkan? Fayurajjahu fil mizan. Maka kita rojihkan apa yang tersebut dalam al-mizan. Al-mizan di sini adalah karya Az-Zahabi, Mizanul I'tidal. Mizanul I'tidal. Yang mirip dengannya adalah apa namanya, Lisanul Mizan, karya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Taib. Jadi mengetahui rawi-rawi thiqat wa du'afa. Dan karena urgensinya masalah ini, para ulama kemudian mengarang kitab-kitab jarh wa ta'dil. Ada kitab-kitab jarh wa ta'dil yang dikhususkan untuk rawi-rawi thiqat saja, seperti thiqatnya Ibnu Hibban. Seperti thiqatnya apa? Ibnu Hibban. Ya. Atau ada kitab thiqatnya Al-Ijli rahimahullahu taala, dan para ulama lain yang mengarang kitab as-thiqat. Ada juga rawi-rawi yang khusus, atau kitab-kitab yang khusus menyebutkan tentang apa? Menyebutkan rawi-rawi yang dhaif. Ya, seperti misalnya kitab Al-Kamil fi Dha'fa'ir Rijal karya siapa? Nam Ibnu Adi rahimahullahu taala. Ya, ada kitab Ad-Du'afa juga karya Imam An-Nasai. Ya, dan karya tulis ulama lain yang khusus berbicara tentang rawi-rawi yang dhaif. Rawi-rawi yang dhaif. Kemudian yang ketiga ada yang menggabungkan, yakni menggabungkan rawi-rawi yang thiqat disebutkan di dalamnya dan juga disebutkan rawi-rawi yang dhaif. Nah, kitab-kitab campuran seperti ini, kitab-kitab jarh wa ta'dil yang mencampur, menggabungkan antara rawi thiqat dan du'afa, ini terbagi dua. Ada yang khusus untuk kitab tertentu dan ada yang umum semuanya. Ya, khusus untuk kitab tertentu, misalnya kitab Al-Kamal karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, khusus berkenaan dengan rawi kutubus sittah, Al-Kamal. Ya, Al-Kamal. Kemudian kitab ini Al-Kamal ini ditahdzib oleh Al-Mizzi rahimahullahu taala dalam kitab Tahdzibul Kamal. Tahdzib Al-Kamal. Kemudian Tahdzibul Kamal diringkas lagi, ya. Kemudian disempurnakan jarh wa ta'dilnya oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Tahdzibut Tahdzib. Tahdzib at-Tahdzib yang kemudian beliau ringkas menjadi Taqribut Tahdzib. Menjadi Taqrib at-Tahdzib. Ini kitab yang menggabungkan antara apa? Rawi thiqat dan rawi dhaif untuk kitab tertentu. Ada juga yang sifatnya umum, tidak terbatas untuk kitab tertentu. Ya. Jadi ada tertentu untuk kutubus sittah saja, atau ada misalnya kitab Ruwat At-Tabrani. Ada juga, kalau nggak salah Ad-Darqutni punya kitab Ruwatut Tabrani, khusus untuk rawi-rawinya Tabrani. Ya, khusus untuk ruwatnya Tabrani, atau Ruwatul Hakim misalnya, khusus untuk perawinya Al-Hakim. Atau Ruwat As-Sahihain misalnya, Rijalus Sahihain, khusus untuk perawi Bukhari Muslim. Dan ada juga yang tidak terbatas dengan kitab tertentu, umum. Ya, ini yang paling banyak, ini termasuk yang banyak. Ya, seperti misalnya kitab Al-Jarh wa Ta'dilnya Ibnu Abi Hatim, Tarikh Al-Kabirnya Imam Al-Bukhari. Nah, Tarikh Al-Kabir Imam Al-Bukhari. Ya, dan kitab-kitab yang lain yang menjadi referensi para ulama dalam mengetahui Al-Jarhi wa Ta'dil. Kata beliau, wa man ikhtalifa fihi, dan rawi-rawi yang diperselisihkan. Nah, kalau ada rawi-rawi yang diperselisihkan, untuk mencari kalau rawi tersebut diperselisihkan, maka salah satu rujukan yang paling bagus adalah Mizanul I'tidal ini, karya Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya, dan juga tentunya sebelumnya Jarh wa Ta'dil. Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim, dan juga Tarikh Al-Kabir. Dan perlu diketahui kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil itu sebagaimana kitab hadis itu ada dua jenis. Ada namanya Al-Kutubul Al-Masadir Al-Asliyah. Al-Masadir Al-Asliyah itu referensi primernya. Dan ada Al-Masadirul Al-Wasaid. Ya. Jadi ada kitab perantara. Dikatakan referensi primer. Ya. Untuk kitab-kitabnya Ibnu Hajar Az-Zahabi, kitab-kitabnya Ibnu Hajar dan Az-Zahabi ini bukan referensi primer. Ini referensi ini referensi sekunder, afwan. Ini referensi sekunder ya. Ya, ini bukan Masadirul Asliyah. Dia kitab perantara. Di dalamnya disebutkan kalamnya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Bukhari, Imam Ahmad dan semacamnya. Nah, ada Al-Masadirul Asliyah seperti misalnya Tarikh Al-Kabir. Kalau kamu dapati di buku-bukunya Ibnu Hajar dan Az-Zahabi Jarh wa Ta'dil dari Imam Al-Bukhari, ya rujuk ke kitab aslinya. Ke Tarikh Al-Kabir, Al-Awsat dan As-Saghir. Kalau kamu dapati Jarh wa Ta'dil kalamnya Imam Ahmad di kitabnya Az-Zahabi, rujuk langsung ke soalatnya Imam Ahmad.
soalat murid-murid beliau kepada Imam Ahmad rahimahullah dalam Jarh wa Ta'dil, atau dalam suatu hadis yang kadang disinggung tentang status perawinya. Kalau dilepati ucapannya Abu Hatim dan Abu Zur'ah, maka rujuk ke Ibn Abi Hatim, Jarh wa Ta'dil. Ada ucapan Nasai, ada juga sudah dicetak kitabnya Nasai rahimahullahu taala. Ya, dan seterusnya. Yang paling layak bagi seorang pemula itu tentunya mencukupkan dengan buku-buku masadir asliyah ini. Ya, untuk pemula biar nggak terlalu ribet, dia bisa mencukupkan diri dengan al-masadir yang sifatnya wasithah ini, perantara. Seperti buku-bukunya Ibnu Hajar dan Az-Zahabi. Tapi kalau dia sudah mendalami ilmu Jarh wa Ta'dil, yakni dia sudah punya basic yang bagus dalam ilmu Jarh wa Ta'dil, maka yang paling afdal adalah dia merujuk ke al-masadir al-asliyah. Langsung rujuk ke masadir al-asliyah. Iya, dan tidak terbatas dengan Taqribut Tahdzib Ibnu Hajar dan Az-Zahabi. Dan ini yang disebutkan yang merupakan amalan dari Syekh Albani rahimahullah, amalan dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ya, yang kami ketahui secara langsung yang disebutkan oleh beberapa asatidzah seperti Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Di mana beliau ketika mendapati seorang perawi ini mencari biografi perawi, maka beliau langsung merujuk ke al-masadir al-asliyah. Al-masadir al-asliyah. Kalau didapati mereka ikhtilaf, mendapati mereka ini khilaf dalam status seorang perawi ini antara Jarh wa Ta'dil, maka beliau rojihkan dengan qawaid Jarh wa Ta'dil yang beliau ketahui, ya, yang beliau yakini, beliau rojihkan. Setelah beliau rojihkan, barulah merujuk ke kalamnya Az-Zahabi atau Ibnu Hajar. Ya, kalamnya Az-Zahabi atau Ibnu Hajar. Kalau ijtihad beliau sependapat dengan kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Az-Zahabi, maka beliau menisbatkan ijtihad itu kepada Ibnu Hajar dan Az-Zahabi. Lihat ya, di antara penghormatan kepada para ulama. Kalau hasil ijtihad beliau sejalan dengan ijtihadnya Ibnu Hajar ataukah Az-Zahabi, maka beliau akan nisbatkan ijtihad itu kepada Ibnu Hajar. Yani qala Ibnu Hajar fi taqrib kadza. Ya, ini bukan berarti bahwa beliau hanya mengambil, tidak. Beliau sudah menyusun atau sudah membahas terlebih dahulu, dan ternyata kesimpulan yang beliau dapatkan sama seperti kesimpulannya Ibnu Hajar. Maka beliau mengambil, menisbatkan kalamnya itu kepada Ibnu Hajar. Dan antara bentuk penghormatan dan ihtiram kepada para ulama. Tapi kalau misalnya ijtihad yang beliau dapatkan ini, yang beliau hasilkan berbeda dengan Az-Zahabi atau Ibnu Hajar, atau berbeda dari keduanya, ya, maka beliau akan, misalnya ada kalamnya Imam Ahmad yang menjarah, sementara Ibnu Hajar dan Az-Zahabi atau salah satu dari keduanya misalnya, ya, mentausik, ya, mentausik. Maka kalau berbeda pandangan dengan Az-Zahabi dan Ibnu Hajar, maka beliau langsung mengatakan qala Ahmad kadza. Jadi langsung dinisbatkan kepada mutaqaddimin. Ya, jadi itu langkah dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Kalau beliau sejalan dengan ulama al-muhaqqiq semacam Ibnu Hajar dan Az-Zahabi, maka beliau nisbatkan pendapat itu kepada keduanya atau ke salah satunya. Tapi kalau tidak ada yang sependapat dengannya, maka beliau akan kembalikan kepada mutaqaddimin. Qala Nasai, qala Abu Hatim, qala Abu Zur'ah dan semacamnya. 6. Kata beliau, wa man ikhtalifa fihi fayurajjahu bil mizan. Kalau ada rawi-rawi yang berselisih, maka kita kembali ke al-mizan. Baik, ini untuk pemula, mubtadi'in, dan ini kitab At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis tentunya lil mubtadi'in, untuk pemula. Maka ini cara yang bagus. Kalau terjadi khilaf, kamu belum punya basic dalam Jarh wa Ta'dil, ya kembali kepada buku-bukunya muhaqqiqin seperti Ibnu Hajar rahimahullah atau Az-Zahabi. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, wa man ikhtalata fi akhir umrihi min as-siqat wa kharifa minhum. Juga mengetahui rawi-rawi yang bercampur hafalannya di akhir umurnya, wa kharifa minhum. Ya, kharif yakni rusak hafalannya. Ya, jadi ada istilah ikhtilat dan ada istilah taghayyara fi akhirih. Ini dua ibarat yang biasa digunakan dalam Jarh wa Ta'dil. Dikatakan ikhtalata fi akhir umri, atau dikatakan taghayyara fi akhirih, atau taghayyara fi akhirah. 6. Perbedaan antara ikhtilaf dengan taghayyara fi akhirih dan semacamnya, perbedaannya bahwa taghayyur itu merupakan fase awal dari ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu sudah rusak. Kalau taghayyur itu sudah baru mulai kacau hafalannya, rusak hafalannya. Itu taghayyur. Tapi kalau ikhtilat itu sudah betul-betul rusak. Nah, ada rawi-rawi yang seperti ini, yang ikhtalata fi akhir umrihi. Ikhtalata fi akhir umrihi. Baik.
Disebutkan di antara contohnya adalah Sa'id bin Abi Arubah rahimahullahu taala, beliau ikhtilat di akhir umurnya. Ikhtilat di akhir umurnya. 6. Dan juga ada siapa? Abdul Wahab ibn Abdul Majid As-Saqafi, ini juga ikhtilat di akhir umurnya. 6. Kemudian juga ada beberapa rawi-rawi yang lain. Nah, rawi-rawi yang ikhtilat ini. 6. Rawi-rawi yang ikhtilat ini, ya, rawi-rawi yang ikhtilat di akhir umurnya, kalau setelah dia ikhtilat, dia sudah berhenti memberikan riwayat, misalnya ada anaknya atau muridnya, ya, murid yang berbakti, anak yang berbakti, ketika dia melihat ayahnya ini atau gurunya hafalannya sudah mulai kacau, dihentikan. Tidak boleh lagi ada yang mengambil hadis dari gurunya untuk menjaga hadis-hadis gurunya yang masih bagus dahulu. Nah, rawi-rawi seperti ini, rawi-rawi yang mukhtalit, memang dia memang mukhtalit, tapi ketika dia mukhtalit dia berhenti. Ya. Ini dikenal di kalangan para ulama dengan istilah al-mukhtalit alladzi la yadurru ikhtilatuhum. La yadurru ikhtilatuhu. Ada rawi-rawi yang memang mukhtalit tapi tidak berbahaya ikhtilatnya. yakni tetap hadisnya diterima secara mutlak walaupun disifati dia mukhtalit fi akhirih, tetap diterima hadisnya secara mutlak. Mengapa? Karena setelah dia ikhtilat dia berhenti menyampaikan riwayat, terjaga riwayatnya yang lama. Ini seperti misalnya Abdul Wahab ibn Abdul Majid As-Saqafi yang kita sebutkan tadi. Beliau termasuk deretan rawi-rawi yang ikhtilat tapi la yadur ikhtilatuhu. Nah, adapun rawi-rawi yang setelah dia ikhtilat masih menyampaikan riwayat, ini sedikit lebih butuh perjuangan untuk mengetahuinya. Ya, butuh pembahasan lebih dalam. Ya. Rawi-rawi yang ikhtilat, namun setelah dia ikhtilat masih tetap memberikan riwayat, orang-orang masih datang mengambil riwayatnya, maka yang seperti ini dibedakan. Ya, dan para ulama dengan ihtimam mereka jazahumullahu khairan katsira, mereka betul-betul memperhatikan hal sedetail ini. Rawi-rawi yang ikhtilat dan dia masih menyampaikan hadis setelah ikhtilat, di list mana murid-murid yang mengambil darinya sebelum ikhtilat dan mana murid-murid yang mengambil darinya setelah ikhtilat. Ya, setelah apa? Ikhtilat. Kalau ada rawi ikhtilat di dalam sanad, ya, dan dia termasuk rawi-rawi yang tetap meriwayatkan setelah ikhtilat, tetap dia memberikan riwayat setelah ikhtilat, maka cara mengeceknya dilihat siapa muridnya dalam sanad ini. Siapa muridnya? Oh, fulan. Nah, sekarang kita lihat muridnya ini masuk dalam list yang mengambil hadis dari dia sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat. Kalau dia misalnya muridnya ini termasuk rawi yang mengambil darinya sebelum ikhtilat, maka diterima hadisnya. Tapi kalau rawi ini ternyata masuk dalam list rawi-rawi atau murid-murid yang mengambil darinya setelah ikhtilat, maka ditolak riwayatnya. Ditolak riwayatnya. Dan kalau rawi tersebut tidak jelas dia ini sebelum atau setelah ikhtilat, tidak diketahui, maka asalnya ditolak min babil ihtiyat. Untuk menjaga hadis nabawi, ketika tidak diketahui dia mengambil sebelum atau setelah, maka asalnya ditolak. Asalnya berhati-hati menjaga. Taib, summa qala rahimahullahu taala, faman rawa qabla dzalika anhum qubila wa illa fala. Ya, kapan ya, atau rawi mana saja yang meriwayatkan dari rawi-rawi yang mukhtalif sebelum dia ikhtilat, ya, qabla dzalik, yani qabla al-ikhtilat, qubila, maka diterima. Wa illa fala, tapi kalau dia termasuk rawi yang mengambil darinya setelah ikhtilat, fala, yakni fala yuqbal, enggak diterima. Wa man ihtaraqat kutubuhu aw dhahabat faraja ila hifdhihi fasa'a. Juga mengenal rawi-rawi yang hanya dia siqah kalau meriwayatkan dari kitabnya, tapi kalau pakai hafalannya rusak. Ya, dhaif, lemah. Ya. Dikatakan di sini mengenal rawi-rawi yang dia umdah dia adalah dhabtul kitab, tapi ternyata ihtaraqat, terbakar kitab-kitabnya, au dhahabat, atau hilang, tercecer kitabnya, hilang. Faraja ila hifdhihi, lantas dia pun tetap nekat menyampaikan hadis dari hafalannya, fasa'a, maka dia pun melakukan keburukan. Yani maksudnya salah hafal, banyak salah hafal, banyak salah hadisnya. Di antara rawi yang masyhur dalam kisahnya terbakar kitab-kitabnya adalah siapa? Abdullah bin Lahiyah rahimahullahu taala. Abdullah bin Lahiyah rahimahullahu taala. Abdullah bin Lahiyah ini rahimahullahu taala, beliau qadi. Qadi ini hakim. Otomatis pengetahuan tentang ahkam itu luas. Ya. Namun dan beliau asalnya adalah rawi yang siqah, ya. Namun setelah kitab-kitabnya terbakar, ya. Kitab-kitabnya terbakar, maka beliau tetap meriwayatkan tapi sudah lewat hafalannya dan terjadilah apa yang terjadi.
Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama mengenai status riwayat Abdullah bin Lahiyah, tapi kebanyakan ulama menolak secara mutlak riwayatnya Abdullah bin Lahiyah ini. Sebagian ada yang merinci. Sebagian ada yang merinci. Taib. Dan Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala juga termasuk ulama yang ihtaraqat kutubuhu. Ya, yang ihtaraqat kutubuhu, yang terbakar kitab-kitabnya. Yang terbakar kitab-kitabnya. 6. Dan rawi-rawi yang seperti ini sudah pernah kita syaratkan dulu, rawi-rawi yang dia hanya punya dhabtul kitab tapi tidak punya dhabtus sadar, ya kapan dia meriwayatkan dari kitabnya kita terima. Kapan dia meriwayatkan dari hafalannya kita tolak. Ini termasuk rawi-rawi yang tidak punya status tetap hukumnya ini. Seperti kita kasih contoh dulu, misalnya siapa Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid rahimahullah asalnya adalah orang Basrah. Kemudian beliau tinggal dan pindah domisili ke Yaman. Ya, di Yaman semua kitab-kitabnya ada di sana. Nah, suatu ketika beliau pulang ke Basrah, beliau pulang ke Basrah dalam keadaan tidak membawa kitab-kitabnya, dan di Basrah tetap beliau menyampaikan majelis bersandarkan pada hafalannya. Apa yang terjadi? Rusak hadis-hadisnya di Basrah. Karena itulah para ulama mengatakan kalau yang meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid ini orang Basrah, maka dhaif. Ditolak riwayatnya. Ya, tidak diterima riwayatnya. Karena riwayat ahli Basrah, penduduk Basrah dari Ma'mar bin Rashid ini riwayatnya bermasalah. Sementara riwayat ahli Yaman dari dari Ma'mar ini sahih. 6. Summa qala rahimahullahu taala wa man haddatsa wa nasi summa rawa amman rawa anhu. Ya, ini pembahasan man haddatsa wa nasi, yakni rawi-rawi yang sudah pernah menyampaikan hadis kepada muridnya, kemudian datang muridnya lagi mengecek kepadanya, bilang misalnya dia ingin muqabalah hadis-hadisnya, dia bacakan kembali, ya Syekh, ini hadis-hadis yang pernah saya bacakan dari Anda, atau engkau pernah bacakan kepada kami, atau kami bacakan kepada Anda. Dia baca ulang semuanya, tiba pada beberapa hadis kategorinya enggak, ini bukan hadis saya. Saya enggak kenal hadis ini, saya enggak tahu hadis ini, dan semacamnya. Ini namanya man haddatsa wa nasi, di mana si murid siqah. Muridnya siqah, bukan kadzab, bukan juga rawi yang dhaif hafalannya. Kalau dhaif hafalannya, ya mungkin dia yang salah, jelas dia yang salah, gurunya yakin. Tapi ini masalahnya muridnya siqah. Muridnya siqah, kuat hafalannya, apalagi pakai kitab, kemudian dia mengatakan ini guru hadis-hadis Anda. Kata gurunya, enggak, itu bukan hadis saya. Ini masuk dalam pembahasan man haddatsa wa nasi. Man haddatsa wa nasi. Taib. Bagaimana menyikapi rawi-rawi yang seperti ini? Kata para ulama, hukum riwayat man haddatsa wa nasi ini, kalau misalnya kalau misalnya dia si guru memastikan, menjazam bahwa itu bukan riwayat saya. Dia menjazam, misalnya dia katakan kadzibun alayya. Atau dia katakan laisa mim masmuati. Hadza laisa mim masmuati. Dia tekankan, dia pastikan kadzibun alayya atau laisa min masmuati, dan seterusnya. Maka kapan si guru memastikan itu bukan riwayatnya, maka riwayat tersebut ditolak, enggak boleh dipakai. Kenapa? Guru tegas mengatakan itu bukan riwayatnya. Ya. Nah, kalau si guru tegas mengatakan itu bukan riwayatnya, apakah itu merupakan jarah kepada si murid? Jawabannya tidak. Murid tetap tetap siqah. Hanya gara-gara dia mengatakan seperti itu, ya tidak dikatakan dia berarti kadzab, dia kadzib dan semacamnya, enggak. Karena di sini ada dua korina. Korina yang pertama, si murid siqah, dia kuat hafalannya, bagus hafalannya, dia tahu hadis-hadis gurunya. Korina yang lain adalah si guru lupa. Nah, maka kapan si guru memastikan, menegaskan bahwa itu bukan hadisnya, itu dusta atas nama dirinya, maka kita lebih unggulkan janib sisi gurunya ini. Ucapan gurunya kita dahulukan dibandingkan ucapan si murid. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau si guru tidak memastikan, dia cuma mengatakan misalnya la arifuh, saya nggak tahu ini hadis, ya, atau misalnya nasitu, saya lupa, atau misalnya si guru mengatakan saya tidak memastikan, tapi terserah kamu mau menjadikan hadis saya atau tidak. Kalau kamu yakin silakan, kalau enggak ya jangan, tapi saya sendiri nggak yakin. Ya, ini dia tidak menafikan secara pasti, maka yang seperti ini diterima ucapannya si murid. Sisi ucapan muridnya lebih diunggulkan dibandingkan lupa dari gurunya. Jelas ya? Jadi perbedaannya adalah apakah si guru memastikan atau tidak memastikan. Kemudian kata beliau, man haddatsa wa nasiya tsumma rawa amman rawa anhu. Ya. Seperti misalnya riwayatnya siapa? Fulan, saya lupa ini Fulan dari Rabi'ah.
Ya, dari Rabi'ah dari Suhail bin Abi Saleh. Dari ayahnya dari Abu Hurairah. Saya lupa ada perawi meriwayatkan dari Rabi'ah dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Nah, kemudian suatu ketika Suhail ini, ya, rawi ini mengejar sanad yang ali. Kebetulan guru dari gurunya, yakni Suhail masih hidup. Tadinya kan dia meriwayatkan dari Suhail lewat perantaraan Rabi'ah. Dia dari Rabi'ah dari Suhail. Suatu ketika dia langsung berjumpa dengan Suhail. Kemudian dia mengatakan, "Ya Syekh, saya pernah meriwayatkan hadis Anda ini dari jalurnya Rabi'ah. Ya, saya meriwayatkan dari Rabi'ah, dari Anda," katanya, dari Suhail, dari Anda, dari ayahnya, dari Rasulullah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW seperti ini. Maka kata Suhail, "Saya nggak tahu, saya tidak ingat hadisnya." Kata rawi ini, "Rabi'ah mengatakan dari Anda." Ya, kata Suhail, "Rabi'ah siqah." Ya. Rabi'ah apa siqah? Yani dia, saya tidak menuduh dia berdusta dan semacamnya. Ya. Maka akhirnya apa? Suhail rujuk kepada ucapannya Rabi'ah. Ya. Sehingga setiap kali dia meriwayatkan hadis ini, ya, Suhail berkata, dia mengatakan apa? "Akhbarani Rabi'ah anni haddastuhu an abi." Nah, gitu. Suhail mengatakan, mengabarkan kepada saya Rabi'ah bahwasanya aku menceritakan kepadanya dari bapakku. Ya, jadi mutar sanadnya. Suhail dari Rabi'ah, dari dirinya kembali, baru dari ayahnya. Ini mimbab al-amanah dan mimbab ihtiyat dari para a'immah. Seperti Suhail bin Abi Saleh ini rahimahullahu taala. Jadi man haddatsa wa nasi summa rawa amman rawa anhu. Dia meriwayatkan dari muridnya baru kembali ke dirinya. Dia mengatakan akhbarani Rabi'ah anni, bahwasanya saya haddastuhu an abi. Saya menceritakan kepadanya dari ayahku. Nah, ini Suhail bin Abi Saleh rahimahullahu taala. Taib. ثم قال رحمه الله تعالى ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي. Iya. Kata beliau, mengetahui tabaqat perawi dan ulama. Tabaqat. Ya, Ibnu Hajar rahimahullahu taala membagi tabaqat perawi itu jadi 12 tabaqat. Sahabat satu tabaqat sendirian. Kemudian tabi'in beliau bagi menjadi 3 tabaqat. Tabaqatus tsaniyah, as-salisah dan ar-rabi'ah. Setelah itu atba'ut tabi'in juga dibagi menjadi 3 tabaqat. Ya, dibagi menjadi 3 tabaqat. Nah, jadi mengetahui tabaqat perawi. Jadi kalau ada 2 orang yang sama namanya tapi tabaqatnya berbeda, dia bisa bedakan. Ini si fulan di sini, ini si fulan di sini. Ya, jadi mengetahui tabaqat perawi. Wal ulama. Demikian pula ulama, bukan hanya perawi tapi juga para ulama. Taib, tabaqat itu ibarat dari ishtirakur ruwat fi sinni wal liqa. Ya. Ishtirakur ruwat fi sinni wal liqa. Yang dimaksud dengan tabaqat adalah bersekutunya sekelompok perawi dalam hal usia dan bertemu dengan guru. Yani usianya beda-beda tipis. Ya, usianya sebaya lah, beda-beda tipis. Kemudian guru-gurunya pun rata-rata sama. Ya, rata-rata sama. Ini namanya satu tabaqat. Tabaqat. Jadi penting mengetahui tabaqat perawi agar tidak tertukar. Misalnya Sufyan Ats-Tsauri, ya, sedikit di atas tabaqatnya Sufyan ibnu Uyainah, walaupun secara umum sama. Atau Hammad bin Zaid dengan Hammad bin Salamah. Ya. Nah, ini penting mengetahui tabaqat-tabaqat seperti ini. Ya, Abdullah bin Muhammad kada di tabaqat ini. Ya. Nah, kemudian wal mawali, mengetahui mawali. Ya, fulan bin fulan, fulan maula fulan, ya, fulan ibn fulan maula fulan. Dan al mawali ini ada 3 jenis, ya, maula dalam dalam masalah ini ada 3 jenis seorang menjadi maula, dikatakan maulanya fulan. Yang pertama ada maula birriq. Ada maula birriq, yakni dia menjadi maula orang lain karena dia dimerdekakan. Seperti misalnya Barirah maulat Aisyah, atau Bilal maula Abi Bakar. Ya, maula Abi Bakar, atau Zaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Ada juga maula bil hilf.
Maula bil hilf yakni karena kabilah dia itu dilindungi oleh kabilah yang lebih besar, ataukah kabilah dia mengadakan perjanjian damai ya, ataupun gencatan senjata dengan kabilah yang lebih besar dibandingkan dirinya yang melindungi dia, atau sama saja, maka semua kabilah di sini, semua orang-orang dalam kabilah ini merupakan maula dari kabilah yang lebih besar itu. Dia maulanya. Fulan maula fulan. Jadi disebutkan nisbat kabilahnya. Ini yang kedua, maula bil hilf. Dan yang ketiga ada maula bil Islam. Yani dia masuk Islam lewat perantaraan orang lain, maka dikatakan dia fulan maula fulan. Yani karena dia masuk Islam lewat sukunya fulan ini. Ya, seperti misalnya kakek-kakeknya Al-Bukhari. Ya. Nah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Bardizbah. Ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Bardizbah. Nah, Bardizbah ini dia asalnya Majusi. Kemudian dia masuk Islam melalui seorang yang namanya Al-Yaman. Namanya Al-Yaman. Al-Yaman ini kabilahnya Al-Ju'fi. Makanya Al-Bukhari rahimahullah kalau disebutkan namanya dikatakan Al-Ju'fi maulahum. Al-Ju'fi maulahum, yakni karena Bardizbah ini kakek-kakeknya Al-Bukhari masuk Islam melalui seorang dari suku Al-Ju'fi. Ya, suku Ju'fa yang namanya Al-Yaman. Ya, ini maula. Jadi penting juga mengetahui maula seperti ini. 6. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala wal qabail wal bilad was sina wal huli. Mengetahui kabilah perawi, dia kabilah di sana, dia kabilah di sana, ya. 6. Kabilah yakni asalnya dia dari sana. Apakah kabilah ini dia misalnya lahirnya di sana, atau dia berdiam di sana, atau dia meninggal di sana. Ya, macam-macam. Kadang-kadang disebutkan dua kabilah. Ya. Wal bilad atau kota, negeri. Ya, apakah negeri lahirnya dia, ya di mana dia lahir, atau di mana dia berdiam, atau di mana dia meninggal. Wasina atau profesinya, ya, dia profesinya apa? Ya, apakah misalnya dikatakan al-khayyat, tukang jahit, atau dikatakan al-halwa, ya, al-halwa. Saya lupa siapa nama gurunya Imam Muslim, al-halwa, ya, penjual halwa. 6. Kemudian ada juga rawi-rawi yang lain yang memiliki profesi tertentu. 6. Ini juga penting untuk diketahui seluruhnya, ya, untuk mendeteksi rawi-rawi. 6. Untuk bilad, kadang dikatakan dia dia Al-Basri Nazirul Yaman. Al-Basri Nazirul Yaman artinya Basri, dia lahir di Basra, aslinya adalah nisbatnya ke Basra, tapi dia pindah domisili ke Yaman, dikatakan Nazirul Yaman. Ya, seperti misalnya Al-Ma'mar bin Rashid tadi. Ma'mar bin Rashid rahimahullah, beliau Basri tapi tinggalnya di Yaman, dikatakan Nazirul Yaman. Atau misalnya Syafi'i rahimahullahu taala, beliau Al-Qurashi, ya, Asy-Syafi'i, namun beliau meninggalnya di mana? Di Mesir. Ya, Nazil Misri. 6. Ini al-bilad. Qabail juga seperti itu. Dia asal kabilahnya apa? Asal kabilahnya di mana? 6. Nisbatnya ke kabilah yang mana? Apakah kabilahnya kabilah yang kecil atau kabilah yang besar, dan seterusnya. Taib. Walillahil hamd, ini selesai pembahasan terhadap kitab At-Tadhkirah Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, akhirut tadhkirah. Ini merupakan akhir dari kitab At-Tadhkirah. 6. Wa hiya ujalatun lil mubtadi fihi wa madkhalun lit ta'lifi as-salifil musyari ilaihi awwala. Fa innahu jami'un li fawaidi hadzal ilmi wa syawaridihi wa muhimmatihi wa faraidihi. Kata beliau, ini hanyalah al-ujalah, yakni al-ujalah, ya, ringkasan untuk mubtadi, untuk yang pemula, sekedar pengantar saja untuk pemula, dan sekaligus madkhal sebagai sebagai bahan, ya, bahan bagi orang yang mau mentalif, yang mau menulis dalam masalah ini. Maka ini bisa menjadi pointer-pointer masail yang penting dalam mustalahul hadis, tinggal dia kembangkan kalau dia ingin menulis. As-salifi al-musyari ilaihi awwala, yang sudah disebutkan di awal muqaddimah, ya, yang sudah diisyaratkan di muqaddimah. Fa innahu jami'un li fawaidi hadzal ilmi wa syawaridih. Karena kitab At-Tadhkirah ini sudah melingkup semua fawaid, ya, dan semua sisi-sisi pembahasan, ya, dari ilmu ini, mustalahul hadis, wa muhimmatihi, hal-hal yang penting di dalamnya, wa faraidihi, dan hal-hal yang sifatnya faraid, yakni jarang ditemukan, hanya di tempat ini saja, atau masalah-masalah satu-satu masalah penting, ya, masalah-masalah yang faridah, ya, masalah-masalah yang
yang penting, namun jarang mungkin didapatkan di kitab-kitab yang lain. Walillahil hamdu ala taysirihi wa amsalihi. 6. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala faraghtu min tahriri hadhihi tadhkirah fi nahwi sa'atain. Subhanallah. Ya, beliau menulis kitab ini dalam 2 jam. Ya, dan tentunya sebagaimana yang sudah disebutkan, tadhkirah ini merupakan ikhtisar dari kitab beliau yang lain, yaitu kitab Al-Iqna. Kitab beliau Al-Iqna, yang Al-Iqna ini sendiri merupakan ikhtisar dari Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadisnya siapa? Ibnu Salah. Jadi Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis diikhtisar oleh Ibnu Mulaqin menjadi kitab Al-Iqna. Al-Iqna ini diikhtisar lagi menjadi At-Tadhkirah. Dan kata beliau, saya mengikhtisarnya ya sekitar 2 jam. Min sabihati yaumil jumu'ah sabi'un wa ishrin. 6. Jumadil ula am 63 wa 700. Ahsanallahu ba'daha wa ma ba'daha fi khair. Amin. 6. Ini beliau tulis tahun berapa? 763. 763. 6. Rahimahullahu ta'ala. Taipolillahi ilham, intahina min dirasati kitab At-Tadhkirah Ibn Mulaqin. Wa insyaallah ta'ala sanuwasil darsana fi kitab Nuzhatin Nadhar syarah Nukhbatul Fikr. Nah, walillahi alhamdu wal minnah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jazakumullahu khairan katsiran ala istimaikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.